Pembacaan kita pada hari ini saya ambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-29. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Firman Tuhan, ketika hari sudah malam pada hari pertama, minggu itu berkumpul murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan langsung lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita, mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, Terimalah Roh Kudus jikalau kamu mengampuni dosa orang dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada dosa tetapi tetap ada. Tetap Thomas seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kamu telah melihat Tuhan. Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan kucucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu itu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Yesus dan Allahku." Kata Yesus kepada mereka, "Engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah ia mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita pada hari ini diberikan satu tema. Di dalam pembacaan kita pada hari ini dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 29 diberikan satu tema. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, murid-murid berkumpul di situ tempat dalam suasana ketakutan dengan orang-orang Yahudi karena Yesus mati, disalibkan dan dikuburkan. Di dalam Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang dalam kehidupan kita sering ketakutan di dalam kehidupan kita. Jika misalnya kita berbuat salah, kita di situ merasa takut kepada orang dan merenungkan keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan lakukan ketika dalam keadaan ketakutan karena kematian Yesus Kristus di kayu salib? Tentu Yesus Kristus bangkit dan menampakkan dirinya di tengah-tengah murid-murid dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu."
bahkan bahkan Yesus mengutus murid-murid dengan mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, apa yang kita takuti? Apa yang kita takuti? Kita harus yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tidak perlu lagi bukti seperti Thomas meminta bukti, baru dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit dengan cara dia harus melihat tangan Tuhan dan mencucurkan tangannya ke lambungnya. Kita itu tidak seperti Thomas, baru percaya, tetapi kita harus percaya. Tetap percaya meskipun kita tidak melihatnya. Karena itu berbahagialah mereka yang tidak melihatnya namun percaya. Jadilah saksi sebab kamu adalah saksi Kristus. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan yang baru kita renungkan dan baca ini. Namun itu, Bapak, Ibu, apakah di dalam kehidupan kita sering dalam ketakutan? Mari kita satu di dalam doa, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Mudah-mudahan firman-Mu yang kami dengar dan membaca boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami, agar kami tidak takut kepada Engkau. Bapa dalam kerjaan surga, inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa kepadamu.